Chelsea dicap anti-football saat melawan Manchester City. Untuk pertama kalinya, The Blues gagal mencatatkan satu pun tembakan tepat sasaran dalam satu pertandingan penuh, sejak Thomas Tuchel memimpin di Stamford Bridge musim lalu. Tembakan yang terdefleksi dari Gabriel Jesus memberi sang juara bertahan Premier League, Manchester City, kemenangan krusial atas salah satu pesaing terdekat mereka dalam perburuan gelar musim ini. Akan tetapi mantan striker Aston Villa, Gabriel Agbonlahor, mengklaim bahwa Chelsea bahkan tak memberi diri mereka sendiri kesempatan untuk memenangkan pertandingan melawan pasukan Pep Guardiola tersebut. Saya menontonnya dan saya berpikir ini adalah anti-football, bahkan para penggemar Chelsea meneriaki mereka selama babak pertama meminta seseorang untuk memberikan servis kepada Werner dan Lukaku. Sejujurnya, Manchester City pasti berpikir sendiri, mengapa mereka hanya bertahan di belakang dan mau mendapatkan 1 poin saja, mereka adalah juara Eropa, setidaknya mencobalah. Itu seperti serangan versus pertahanan, kami biasa melakukannya dalam latihan, itulah yang terjadi di sepanjang babak pertama. Ketika mereka mengubahnya di babak kedua, Havertz masuk dan membuat beberapa serangan dari belakang, mereka meningkat. Akan tetapi, manajer tetap melakukan kesalahan, katanya kepada Talksport. The Blues akan berharap untuk bangkit dari kekecewaan mereka ketika mereka bertandang ke markas Juventus. Dalam laga babak penyisihan grup H Liga Champions, yang akan digelar pada Kamis tanggal 30 September. Olivier Giroud, umbar alasannya pilih tinggalkan Chelsea. Striker AC Milan, Olivier Giroud mengaku ia mengalami masa-masa sulit di Chelsea dan hal itulah yang akhirnya membuatnya memutuskan pergi dari Stamford Bridge. Giroud pindah ke AC Milan pada musim panas 2021 kemarin. Ia direkrut dengan harga murah saja, sekitar 1 juta euro saja. Di Chelsea, Giroud sebenarnya punya kans meraih lebih banyak kesuksesan. Sebab di tangan Thomas Tuchel, The Blues tampil lebih garang. Musim lalu saja Chelsea sukses jadi juara Liga Champions. Musim ini The Blues jadi kandidat peraih gelar Premier League. Namun sebelum meninggalkan Chelsea, Olivier Giroud memang mengalami masa-masa sulit. Ia kalah bersaing dengan striker Chelsea lainnya, khususnya setelah hadirnya Timo Werner. Pada akhirnya hal itulah yang memacu Giroud untuk meninggalkan Chelsea. Ia mengatakan, pindah dari Stamford Bridge adalah pilihan yang sangat jelas baginya. Saya menyukai Premier League, tetapi pada titik tertentu, saya harus membuat keputusan. Saya memberitahu Thomas Tuchel bahwa 3 bulan terakhir terlalu sulit, itu adalah pilihan yang jelas untuk meninggalkan Chelsea. Saya pindah dengan emosi besar untuk semua momen yang kami alami. Beberapa bagus, beberapa lainnya tidak begitu banyak. Tetapi kami memenangkan 3 gelar penting, bebernya pada Telefoot. Musim ini Olivier Giroud harus bersaing melawan Zlatan Ibrahimovic di AC Milan. Jadi tak akan mudah baginya untuk bisa selalu bermain reguler. Namun Giroud mengaku optimis akan bisa tetap gacor di Milan. Meski dengan catatan jika ia tetap sering dimainkan. Olivier Giroud musim ini baru bermain sebanyak 4 kali bagi AC Milan, dan ia sudah mengemas 4 gol. Conor Gallagher makin tak tergantikan. Gelandang muda jebolan Akademi Chelsea, Conor Gallagher jalani masa peminjaman gemilang di Crystal Palace, dan juga dapat pujian dari legenda Arsenal. Talenta muda Akademi Chelsea tak berhenti memukau jagat sepak bola Inggris. Conor Gallagher, pemain Akademi Chelsea saat ini menjalani musim gemilang di Crystal Palace. Pemain berusia 21 tahun itu seakan tak tergantikan di Crystal Palace dengan tampil dalam 5 pertandingan sejauh ini. Dari 5 penampilan tersebut, ia telah mencetak 2 gol, dan 1 assist. Tak hanya itu, pergerakan berbahaya dari Conor Gallagher di kotak penalti lawan juga membuat ia memaksa lawan melakukan pelanggaran. Itu membuat Conor Gallagher memenangkan hadiah penalti bagi klub yang ia bela saat ini. Penampilan apik dari pemain talenta Inggris itu langsung dipuji oleh pelatihnya di Crystal Palace yaitu Patrick Vieira. Dia masih harus berkembang tetapi semua pujian untuk Chelsea juga, dia bukan hanya pesepak bola yang sangat bagus, dan dia juga orang yang sangat baik. Kami telah bekerja dengannya dan berbicara dengannya dan saya pikir waktunya akan tiba. Tetapi pertama-tama yang perlu dia lakukan adalah, tampil secara konsisten untuk memungkinkan dia naik lebih tinggi ke tingkat internasional. Tetapi dia perlu tampil baik minggu demi minggu bersama kami, dengan U21 dan itu akan memungkinkan dia untuk pergi ke tim nasional. Tetapi saat ini, saya pikir fokusnya harus bersama kami, pujinya yang dilansir Evening Standard. Conor Gallagher sejatinya telah dilirik untuk masuk skuad utama The Blues. Melansir The Athletic, pelatih Chelsea Thomas Tuchel punya daftar pemain jebolan akademi yang akan menjadi bagian skuad jangka panjang Chelsea. Salah satu nama tersebut adalah Conor Gallagher yang kini menjalani masa peminjaman di Crystal Palace selama 1 musim. Beberapa nama lain yang dipersiapkan oleh Thomas Tuchel adalah Trevoh Chalobah, Levi Colwill, Webster, Harvey Vale, Billy Gilmour, Armando Broja dan Jude Southampton. Pujian kepada Conor Gallagher juga mengalir dari mantan pemain Arsenal lainnya, Thierry Henry.
Semuanya, cara dia memberikan tekanan, cara dia membuat timnya bermain, cara dia memasuki kotak penalti. Dia saat ini mengincar gol, dia jauh lebih ke depan daripada ketika dia bermain untuk West Brom dengan status pinjaman dari Chelsea. Saya kira dia adalah pemain yang suka bermain lepas, jadi biarkan dia pergi dan memberikan tekanan, biarkan dia pergi dan bermain, biarkan dia pergi dan tackle. Saya pikir dia luar biasa, saat Henry mengatakan kepada Sky Sports. Conor Gallagher dipinjamkan ke Crystal Palace untuk sisa musim ini, sementara dia terikat kontrak dengan Chelsea hingga 2025. Chelsea ingin jadikan Juventus pelampiasan. Seusai tumbang dari Manchester City, Chelsea bertekad bangkit saat menyambangi markas Juventus. Hal tersebut ditegaskan oleh bek The Blues Andreas Christensen. Bagi Chelsea, itu merupakan kekalahan pertama mereka pada musim ini. Alhasil, Romelu Lukaku dan kolega harus turun ke peringkat ketiga di Premier League. Setelah takluk dari Manchester City, Chelsea sudah ditunggu Juventus. Mereka akan menghadapi wakil Italia tersebut pada matchday kedua grup H Liga Champions, Kamis, tanggal 30 September dini hari waktu Indonesia Barat. Setelah menelan kekalahan dari Manchester City, Christensen menuntut timnya untuk bangkit di markas Juventus. Pemain asal Denmark tersebut bertekad meraih kemenangan di markas Bianconeri. Ini pertandingan sempurna untuk direspons, tidak menyenangkan menelan kekalahan pertama kami, tetapi sekarang kami memiliki pertandingan lain yang akan datang dengan sangat cepat dan itu adalah pertandingan yang sulit juga. Ini akan menjadi pertandingan yang sulit, tetapi ini juga kesempatan bagus untuk kembali bermain sepak bola dengan cara yang kami inginkan, cara kami melihat diri kami sendiri, bermain dengan penuh keyakinan lagi. Ini pertandingan yang sulit, tetapi tidak ada cara yang lebih baik untuk bangkit dari kekalahan dengan mengalahkan tim bagus lainnya, kata Christensen di situs resmi klub. Chelsea tanpa satu pun tembakan ke gawang saat takluk dari Manchester City. Christensen menepis anggapan bahwa timnya cuma bermain bertahan. Saya tidak berpikir kami melihat diri kami sebagai tim bertahan, kami telah menunjukkan di pertandingan lain, kami bisa bermain dengan 5 bek atau 3 bek dengan kualitas. Kami ingin berada di posisi terdepan, tambahnya. Cesar Azpilicueta pun turut meyakini bahwa hasil akhir pekan lalu belum menentukan siapa yang bakal jadi jawara Inggris. Dan Chelsea pun harus fokus untuk laga-laga berikutnya. Kami tidak kehilangan Liga pada Sabtu kemarin, sama seperti jika kami menang, kami sadar bahwa kami tak akan memenangkan Liga pada Sabtu kemarin, sehingga kami harus terus bekerja, tutur bek asal Spanyol itu.